Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan segala aktivitas keseharian kita dengan lancar. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang sistem darah dan sistem kardiovaskuler. Anggota dari kelompok 6 ini terdiri atas Adisti Fadilah Pohan, Aisyah Gusti Hanifah, Fani Rahmi Aulia, Farhan Fadil, Frisnaini Ayu Putih Ratna Ningtyas, Hanifah Zahra, dan Murzaida Fatwa. Mengenai sistem darah. Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lainnya. Berada dalam konsistensi cair, beredar dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi transport sebagai bahan serta fungsi homeostatis. Darah merupakan gabungan dari cairan, sel-sel, dan partikel yang menyerupai sel yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena. Sifat darah. Darah adalah suatu cairan yang kental dan berwarna merah. Kekentalan ini disebabkan oleh banyaknya senyawa dengan berbagai macam berat molekul. Warna merah disebabkan oleh adanya senyawa yang berwarna merah dalam sel-sel darah merah yang tersuspensi dalam darah. Umur sel darah merah kurang lebih yakni 120 hari. Mengenai komponen padat darah, yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah sel darah yang terbanyak di dalam darah, karena sel ini mengandung senyawa yang berwarna yaitu hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan suatu protein yang terdiri atas hemin yang mengandung zat besi dan globin. Hemoglobin inilah yang akan membentuk darah berwarna merah. Sel darah merah pada orang dewasa dibentuk dalam sumsum tulang, sedangkan pada embrio sel darah merah dibentuk di dalam hati dan limpa. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Ciri-ciri sel darah merah antara lain bentuknya melingkar, pipih, cakram bikonkav, sel yang telah matang tidak mempunyai nukleus, berdiameter kurang dari 0,01 mm, dan elastis. Fungsi sel darah merah yang pertama mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah dibentuk oleh sumsum merah tulang, sel darah merah akan menyebar ke seluruh jaringan-jaringan tubuh dengan membawa oksigen. Yang kedua, penentuan golongan darah. Penentuan golongan darah ini dapat terjadi karena ditentukan oleh ada tidaknya antigen agglutinogen di dalam sel darah merah. Golongan sel darah merah adalah A, B, AB, dan O. Yang ketiga, menjaga sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Menjaga sistem kekebalan tubuh ini dapat terjadi karena adanya peran serta hemoglobin yang menangkal patogen atau bakteri melalui proses lisis dengan mengeluarkan radikal bebas yang dapat menghancurkan dinding dan membran sel patogen dan membunuh bakteri. Yang kedua, ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih mempunyai nukleus dengan bentuk yang bervariasi. Ukurannya berkisar antara 10 nanometer sampai 25 nanometer. Fungsi sel darah putih ini adalah untuk melindungi badan dari infeksi, penyakit, serta pembentukan antibodi di dalam tubuh. Sel darah putih adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi luar. Saat terjadi luka, maka sel darah putih akan berkumpul di tempat luka yang merupakan jalur masuk bagi bakteri dan virus. Akan tetapi, ketika bakteri atau virus telah masuk melalui luka yang terbuka, sel darah putih akan melakukan pola penyerangan yang hasilnya akan menimbulkan nanah. Ciri-ciri sel darah putih antara lain tidak berwarna, mempunyai nukleus, kehilangan hemoglobin, bentuk tidak beraturan, dapat bergerak, dan dapat berubah bentuk. Selanjutnya mengenai macam-macam sel darah putih, granulosit, dan agranulosit. Granulosit yang pertama ada basofil. Basofil ini berbentuk U dan berbintik-bintik, melepaskan histamin pada saat terjadi reaksi alergi. Eosinofil berbintik-bintik kemerahan, yang akan meningkat apabila terjadi infeksi atau reaksi alergi. Neutrofil. Neutrofil ini merupakan jenis sel darah putih terbanyak. Neutrofil menjadi sel darah putih yang pertama yang merespon infeksi, dan sel-sel darah tersebut akan menelan patogen selama fagositosis. Selanjutnya mengenai agranulosit, ada limfosit,
Limfosit ini tidak bersifat fagosit. Fungsinya untuk imunitas terhadap patogen dan toksin tertentu. Limfosit ini bentuknya lingkaran dan pergerakannya hanya sedikit. Limfosit terdiri atas limfosit B dan limfosit T. Limfosit B memproduksi antibodi dan limfosit T menghancurkan sel-sel yang mengandung antigen. Selanjutnya ada monosit. Monosit ini merupakan jenis sel darah putih yang terbesar, yang bersifat fagosit dan bentuknya seperti kacang serta memiliki pergerakan yang cepat. Selanjutnya ada tabel perbedaan antara sel darah merah dan sel darah putih. Dengan pembeda ukuran, jumlah, struktur, bentuk, tempat produksi, dan fungsi. Ukurannya eritrosit 7,5 dan leukosit 5-9. Jumlah eritrosit kurang lebih 5 juta dan jumlah leukosit kurang lebih 7.000. Struktur eritrosit terdiri tanpa nukleus dan mempunyai hemoglobin, sedangkan leukosit mempunyai nukleus dan tidak memiliki hemoglobin. Eritrosit berbentuk cakram bikonkav dan leukosit bentuknya tidak beraturan. Eritrosit tempat produksinya di sumsum merah tulang dan leukosit di sumsum tulang dan kelenjar limfa. Fungsi dari eritrosit adalah transportasi oksigen dan karbon dioksida, sedangkan leukosit fungsinya adalah memakan kuman dan menghasilkan antibodi. Selanjutnya mengenai komponen cair darah. Komponen cair darah ini terbagi menjadi plasma darah, tekanan osmotik plasma darah, dan konsep clearance plasma. Yang pertama mengenai plasma darah atau cairan darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berupa cairan berwarna kuning yang terdiri atas 90% air. Jadi plasma ini komponen utamanya air, yaitu sekitar 90%. 7% protein plasma dan 0,9% macam jenis garam serta 0,1% glukosa. Plasma lah yang membantu satu sel darah merah serta platelet mengalir ke seluruh tubuh. Zat-zat terlarut dari plasma darah ini harus diangkut dan disalurkan ke seluruh tubuh. Zat-zat terlarut tersebut antara lain protein, hormon, nutrisi, gas, garam-garam, serta zat buangan seperti urea. Ciri-ciri plasma darah ini memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7,7, memiliki kekentalan 1,7 sampai 2,2 kali dari kekentalan air, dan memiliki massa jenis 1,025 sampai 1,034. Senyawa kimia yang dapat larut dalam plasma darah antara lain zat sari makanan dan sejumlah mineral yang terlarut dalam darah. Zat-zat produksi dari sel-sel tubuh, zat-zat sisa dari proses metabolisme, gas-gas utama seperti gas oksigen, gas karbon dioksida, dan nitrogen, serta protein yang terlarut di dalam darah. Fungsi plasma darah antara lain membantu mengontrol tekanan darah serta volumenya, mensuplai protein untuk pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh, membawa mineral seperti sodium dan kalium ke otot untuk menjaga keseimbangan kadar asam di tubuh yang penting untuk berjalannya fungsi sel. Selanjutnya mengenai protein plasma darah terdiri atas 3. Yang pertama albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin ini menyusun 60% protein plasma, globulin menyusun 30% protein plasma, fibrinogen dan fibrinogen menyusun 4% protein plasma. Selanjutnya mengenai tekanan osmotik plasma darah. Tekanan osmotik koloid plasma berfungsi untuk mempertahankan cairan agar tidak mengalir ke dalam rongga interstitial. Rongga interstitial ini merupakan celah-celah gitu. Dalam melaksanakan perannya, peredaran darah dibantu oleh protein albumin. Albumin sebagai pengatur cairan yang bersirkulasi di dalam tubuh dan sebagai reservoir protein. Selanjutnya mengenai konsep clearance plasma. Clearance adalah suatu proses eliminasi atau pengurangan jumlah atau kadar obat dalam plasma darah yang terjadi pada ginjal dan bekerja seiring proses ekskresi dengan mekanisme antara lain filtrasi glomerulus 1-2 1, liter darah per menit. Ini sekitar 20% volume jantung yang mengalir ke ginjal. 10% dari jumlah tersebut terfiltrasi di glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi aktif terjadi pada beberapa senyawa endogen, misalnya vitamin, elektrolit, glukosa, dan asam amino. Augmentasi. Augmentasi merupakan analisis kadar obat dalam urin. Perlu diperhatikan pula stabilitas obat tersebut dalam sampel urin maupun plasma.
Selanjutnya mengenai fisiologi jantung, metabolisme dan kerja jantung. Struktur jantung terdiri atas 4 bilik aurikel atau atria kanan dan kiri dan ventrikel kanan dan kiri yang berat kesemuanya kurang dari 1 pon. Pembuluh darah yang dilewati darah dari jantung dinamakan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah yang dilewati darah ke jantung dinamakan pembuluh vena. Cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah atau disebut diastol. Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung disebut sistol. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui 2 vena besar, menuju ke dalam serambi kanan. Setelah arterium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam bilik kanan. Darah dari bilik kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepas karbon dioksida yang selanjutnya dihembuskan. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju serambi kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung paru-paru dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam serambi kiri akan didorong menuju bilik kiri yang selanjutnya akan memompa darah bersih melewati katup aorta masuk ke dalam aorta. Darah kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh kecuali paru-paru. Selanjutnya mengenai elektrofisiologi sel otot jantung. Elektrofisiologi merupakan aktivitas listrik yang merupakan akibat dari perubahan permeabilitas membran sel yang memungkinkan pergerakan ion-ion melalui membran tersebut. Berbeda dari sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat, sel-sel khusus jantung tidak memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel ini memperlihatkan aktivitas pacemaker berupa depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi apabila potensial membran tersebut mencapai ambang tetap. Elektrofisiologi ini memiliki 4 potensial aksi sel otot ritmik jantung yang terdiri atas 4 fase. Yang pertama fase 0 atau depolarisasi cepat, fase 1 repolarisasi awal, fase 2 plateu, dan fase 3 repolarisasi cepat, dan fase 4 istirahat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunyi jantung. Secara normal akan terdapat 2 buah bunyi jantung pada tiap satu siklus jantung. Bunyi jantung pertama dan kedua digambarkan sebagai bunyi loop dan bunyi dup. Bunyi pertama memiliki sifat lebih rendah, lebih lembut, dan lebih panjang. Bunyi pertama ditimbulkan oleh getaran yang terjadi akibat penutupan katup mitral dan trikuspid pada permulaan sistole ventrikel. Sedangkan bunyi kedua sedikit lebih tinggi, lebih tajam, dan lebih pendek. Selanjutnya ada bising atau breath adalah bunyi jantung abnormal yang terjadi akibat kelainan pada sistem katup jantung. Berdasarkan watt terdengarnya dapat digolongkan bising sistolik, yaitu yang terjadi pada saat sistolik, dan bising diastolik, yaitu yang terjadi pada saat diastolik. Selanjutnya ada anatomi sistem pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh darah arteri atau nadi. Arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Pembuluh darah terbesar yang keluar dari ventrikel sinistra disebut aorta. Karakteristik struktur. Arteri terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar merupakan jaringan keras, lapisan tengah adalah otot yang membuatnya elastis dan kuat, dan lapisan dalam berupa sel epitel yang halus. Fungsinya adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, yang kedua ada pembuluh darah vena atau balik. Pembuluh darah vena adalah kebalikan dari arteri yang membawa darah dari alat-alat tubuh kembali ke jantung. Vena terbesar adalah vena pulmonalis. Karakteristik struktur. Seperti arteri, vena juga terdiri dari 3 lapisan. Namun, pada vena, jaringan ikat dan otot kurang tebal yang membuatnya lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Fungsinya yaitu membawa darah yang kaya karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung. Vena pulmonalis paru adalah satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya oksigen, berfungsi membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Karakteristik struktur. Arteri bercabang menjadi arteriol, kemudian kapiler. Ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis, sehingga hanya cukup untuk 1 sel darah pada setiap waktunya. Fungsi.
memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Kapiler menghubungkan arteri dan vena melalui arteriola dan venula yang berjalan paralel ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang keempat adalah pembuluh limfe. Pembuluh limfe adalah saluran yang membawa cairan yang jelas atau keputih-putihan yang disebut dengan getah bening. Peran pembuluh limfe ini yaitu menyerap cairan dan makromolekul dari jaringan dan mengambil lipid pada usus, mengangkut antigen dan leukosit di antara jaringan perifer atau jaringan paling luar kelenjar getah bening dan darah, memproduksi limfosit untuk mempertahankan tubuh terhadap penyakit. Yang terakhir adalah menyerap lemak dari intestinum kemudian dibawa ke darah. Jadi di sini kita bisa lihat ada proses jalannya cairan limfe. Yang pertama itu ada keluar cairan interstilasi dari kapiler darah, selanjutnya masuk ke jaringan, berkumpul lalu mengalir melalui jalan-jalan limfe, lalu terbagi dua menjadi ductus thoracius dan ductus lymphaticus dexter. Lalu selanjutnya akan pergi ke penyaringan, selanjutnya masuk ke fasa darah, lalu dibawa ke ginjal, lalu diekskresikan atau dikeluarkan. Selanjutnya yang kelima adalah limfa. Limfa adalah organ berwarna coklat yang terletak pada perut bagian kiri atas, dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Limfa adalah organ tubuh yang berfungsi menjalankan peredaran darah dan sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya ada fisiologi vaskular. Yang pertama, aliran darah. Peredaran darah merupakan sebuah proses penting dalam memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Melalui peredaran darah, tubuh mendapat zat-zat yang diperlukan serta dapat membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh agar tidak mengancam kesehatan tubuh. Yang pertama ada fisiologi peredaran darah kecil. Ini disebut juga sebagai peredaran darah pendek, yaitu dimulai dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke serambi kiri jantung. Lalu ada peredaran darah besar atau peredaran darah panjang, yaitu peredaran darah yang dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke serambi kanan jantung. Ya, di sini ada gambar prosesnya. Bisa kita lihat peredaran darah kecil dari bilik kanan ke paru-paru, lalu ke jantung, lalu darah besar ada aorta ke pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik, jantung atau serambi kanan. Selanjutnya ada fisiologi arteri. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Bisa saja diartikan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Fisiologi arteri banyak sekali macamnya, bisa kita lihat di gambar. Ada arteri karotid, arteri subclavica, arteri hepar, arteri masentri, arteri renal, arteri venur, dan arteri pulmonari. Selanjutnya vena. Pembuluh balik vena berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Bisa juga disebut sebagai pembuluh balik. Pembuluh balik adalah pembuluh darah yang berasal dari tubuh menuju jantung. Vena banyak juga macamnya, seperti vena jugulum, vena subclavica, vena pulmonari, vena cava, vena hepar, vena portal hepar, vena renal, dan vena femur. Mikrosirkulasi. Mikrosirkulasi adalah kumpulan pembuluh darah dengan diameter kurang dari 100 mikrometer yang terdapat pada seluruh organ tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mikrosirkulasi, yaitu laju aliran darah, gradien tekanan, serta resistensi. Darah diangkut ke seluruh bagian tubuh melalui suatu sistem pembuluh yang membawa pasokan segar ke sel sekaligus mengeluarkan zat-zat sisa sel tersebut. Semua darah yang dipompa sisi kanan jantung mengalir ke paru untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Darah yang dipompa di sisi kiri jantung dibagi dalam berbagai perbandingan ke organ-organ sistematik melalui pembuluh-pembuluh yang tersusun paralel dan bercabang dari aorta. Tekanan darah. Tekanan darah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tekanan sistolik dan kedua tekanan diastolik. Sistolik adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Yang kedua, tekanan diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung sedang berelaksasi atau beristirahat. Yang kedua ada pusat vasometer. Vasomotor yaitu mempengaruhi diameter dari pembuluh darah. Ialah pusat vasometer yang merupakan kumpulan dari serabut saraf simpatis. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, vasometer itu berada di otak, di bagian belakang otak sini.
Selanjutnya ada sistem humoral. Imunitas atau kekebalan sama dengan sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Fungsi dari sistem imun yaitu melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit dan menghancurkan serta menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, virus, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sistem hemodinamik. Secara sederhana dapat diartikan bahwa hemodinamik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan volume, jantung, dan pembuluh darah di dalam tubuh. Adapun komponen hemodinamik secara umum terfokus pada 3 komponen utama yang meliputi volume, pembuluh darah, dan jantung. Sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan subsistem peredaran darah di tubuh vertebrata yang terdiri dari jaringan, pembuluh, dan organ yang kompleks. Sistem limfatik membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dengan mengumpulkan kelebihan cairan dan partikular dari jaringan dan menyodorkannya ke dalam aliran darah. Ini juga membantu mempertahankan tubuh terhadap infeksi dengan menyediakan sel-sel yang melawan penyakit yang disebut dengan limfosit. Organ sistematik yang pertama ada tonsil atau amandel. Yang kedua ada kelenjar timus, yang ketiga ada limpa seperti yang kita lihat di sini. Lalu ada kelenjar getah bening, lalu ada pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening serta sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai memproduksi sel B limfosit yang nantinya akan digunakan untuk melawan penyakit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua.